62. JDMPS 3. Aku cemburu. Rio melepaskan rangkulan tangannya di pinggang Arsy. Matanya dan Arsy jadi saling bertemu. Maaf. Ternyata aku tidak bisa. Ucap Rio dengan suara sedikit bergetar. Sementara kepalanya tertunduk dengan tangan saling bertautan. Tidak bisa apa? Tanya Arsy memastikan. Tidak bisa melihatmu bersama pria lain. Aku cemburu. Jawaban Rio membuat jantung Arsy jadi berdebar. Ada apa denganku? Ini bukan kali pertama aku mendengar kalimat rayuan atau ungkapan gombal seperti ini. Tapi kenapa kali ini jantungku rasanya seperti mau meledak? Batin Arsy. Pria sejati harus menepati janji. Bukankah kakak sudah berjanji akan menjauhiku? Kakak juga sudah mencabut kata-kata kakak waktu itu. Ucap Arsy. Ibarat singkong, manusia bisa mencabut dan kemudian menanamnya lagi. Begitu juga kata-kataku waktu itu. Tidak masalah kalau hanya aku yang merasakan perasaanku, karena cinta itu tidak pernah salah. Aku hanya tidak suka kamu didekati pria lain di hadapanku, kalau di belakangku tidak masalah. Atau kamu cepat-cepatlah menikah, mungkin dengan begitu aku bisa melupakanmu. Maaf ya. Ucap Rio. Arsy terdiam. Karena gadis itu bingung apa yang harus dia lakukan saat ini. Aku tidak pernah berpacaran. Aku tidak mengerti apapun yang kakak katakan. Apa itu rasa suka? Apa itu cinta yang kakak katakan? Aku rasa kakak salah menyukai orang. Aku sama sekali belum dewasa untuk mengerti hal seperti itu. Ucap Arsy. Sudah aku bilang, aku tidak minta kamu membalas perasaanku. Hanya saja saat ada aku di sekitarmu, tolong jaga perasaanku. Terus terang aku sangat pencemburu. Bisa dibilang kamu itu cinta pertamaku, meski cinta pertamaku berakhir tidak sempurna. Nikmati pestamu. Ucap Rio yang kemudian melangkah pergi. Rio memilih pergi ke toilet untuk mencuci wajahnya. Rio bodoh. Kenapa kamu tidak bisa menahan dirimu tiap kali melihatnya? Coba saja kalau kamu bisa menahannya, kamu gak akan malu seperti ini. Rasanya aku ingin sekali menyembunyikan wajahku di bawah bumi. Gumam Rio. Sementara itu di tempat berbeda. Deki dan Aliza tengah menikmati hidangan di acara itu. Bang, aku pengen ke toilet. Ucap Aliza. Ya sudah ayo abang temani. Ucap Deki. Deki kemudian mengantar Aliza ke toilet. Sembari menunggu, Deki membuat panggilan untuk anak buahnya. Bagaimana? Apa situasi aman? Apa ada yang mencurigakan? Tanya Deki. Untuk sementara aman, bos. Tidak ada hal yang mencurigakan. Semua tamu diseleksi dengan ketat. Bagus. Jangan lengah. Ucap Deki. Siap, bos. Pastikan keluarga Reki aman hingga pulang ke rumahnya. Kalau mereka sudah pulang ke rumahnya, barulah kalian boleh pulang. Ucap Deki. Siap, bos. Deki kemudian mengakhiri panggilan itu secara sepihak. Aliza terlihat keluar dari toilet. Sudah selesai? Tanya Deki. Ya. Jawab Aliza. Mau pulang? Apa masih mau makan? Tanya Deki. Sudah hampir jam ke-10. Apa kita pulang saja? Tanya Aliza. Baiklah. Kita cari Reki dulu buat pamitan. Ucap Deki. Aliza mengangguk. Deki kemudian mencari Reki, yang terlihat sibuk mengobrol dengan tamu undangan. Lei! Seru Deki. Ada apa? Tanya Reki sembari mendekat. Kami pamit pulang dulu ya. Kasihan Aliza lagi hamil, tidak boleh tidur terlalu malam. Jawab Deki. Ya aku sampai lupa. Makasih ya. Karena kalian sudah menyempatkan datang ke acara ini. Ucap Reki. Sama-sama. Kamu yang sabar ya.
Aku merasa tidak lama lagi kamu juga akan segera nyusul ke pelaminan. Ucap Deki. Kayaknya kamu harus ganti profesi. Ucap Reki. Ganti profesi? Ulang Deki. Jadi paranormal kelihatannya lebih cocok? Ujar Reki sembari terkekeh. Nah, kalau itu aku setuju. Timpal Aliza. Iya kan? Suamimu ini sangat pandai menebak. Ucap Reki. Sayang, tebakanku jarang meleset. Ucap Deki. Iya, aku percaya. Ucap Aliza. Ya sudah, kami pulang dulu. Ucap Deki. Di mana Arsy? Tanya Reki. Oh iya, di mana Arsy, Yang? Tanya Deki. Mata Deki dan Aliza berpedar dan mendapati Arsy tengah menikmati minuman seorang diri. Sepertinya Rio tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik. Ucap Deki. Tidak juga. Tadi aku melihat Rio mendekati Arsy saat Arsy didekati pria lain. Ujar Reki. Benarkah? Itu tandanya dia cemburu. Tapi Arsy mana mengerti hal seperti itu? Bocah itu masih polos soal asmara, meski bicaranya seperti orang besar. Ucap Deki. Bang, jam berapa kita pulang? Tanya Arsy. Sekarang. Ini sudah malam, kakakmu nggak boleh tidur malam-malam. Jawab Deki. Ya sudah, ayo. Ucap Arsy. Deki, Arsy dan Aliza kemudian melangkah pergi. Mata Arsy tak sengaja melihat Rio yang juga sedang menatap kepergiannya. Sesaat kemudian Rio melempar senyum. Di luar dugaan pria tampan itu, Arsy juga melempar senyum ke arahnya. Tidak masalah kalau kamu menyukainya. Ucapan Deki membuyarkan tatapan Arsy pada Rio. Tidak. Aku tidak suka sama dia. Ucap Arsy sembari berjalan lebih dulu. Di sepanjang jalan Arsy hanya diam di dalam mobil. Gadis itu jadi teringat terus dengan ucapan Rio. Sepertinya aku sudah terpengaruh oleh gombalan Kak Rio. Aku mendadak gelisah begini. Batin Arsy. Pengen minum bandrek, Yang? Ucap Deki. Ya sudah, cari. Ucap Aliza. Arsy nggak apa ikut temani abang minum bandrek? Tanya Deki. Nggak masalah, aku juga mau. Jawab Aliza. Deki segera menambah kecepatan mobilnya dan pergi ke tempat biasa bandrek langganannya mangkal. Di sini enaknya banyak menu jajanan yang bisa kalian makan. Kalian bisa makan apapun yang kalian sukai. Ucap Deki. Tempatnya juga sangat nyaman. Enak buat nongki-nongki. Ujar Arsy. Deki, Arsy dan Aliza kemudian memesan bandrek sembari menikmati aneka jajanan di sana. Sementara itu di lain tempat, anak buah Coki dan Coki sendiri sedang berdiskusi di markas mereka. Mereka pasti mengira kita akan menyerang ke tempat gedung resepsi itu. Padahal bukan itu rencana besarnya. Ucap Coki. Ya, mereka pasti sudah waspada saat ini dengan mengerahkan banyak orang suruhan. Ucap Vino. Kalian pasti tahu apa yang harus kalian lakukan. Aku tidak mau mendengar kata gagal. Malam ini Reki harus lenyap. Ucap Coki. Siap, bos. Ucap Vino. Bergeraklah jam 12 saja. Ucap Coki. Siap, bos. Jawab Vino. Kabari. Aku kalau ada apa-apa. Ucap Coki. Apa bos akan pulang? Tanya Vino. Ya, papa lagi kurang sehat. Jawab Coki. Oke. Ucap Vino. Coki kemudian beranjak dari tempat duduknya dan kemudian memutuskan pulang ke rumahnya. Sementara itu kembali ke acara resepsi, Reki saat ini sedang menatap ke arah panggung. Wanita yang baru dinikahi kakaknya beberapa jam yang lalu tampak tersenyum dan tertawa bahagia,
saat orang-orang memberikan selamat padanya. "Kamu baik-baik aja, Re?" tanya Rio saat melihat sahabatnya itu sudah menghabiskan beberapa gelas minuman di atas meja. "Jangan ditanya, Eri. Air minum sudah hampir segalon dia minum." Yang menandakan hati seseorang sedang terbakar saat ini. Ledak Reno. "Bohong kalau aku mengatakan hatiku sedang baik-baik saja. Tapi tetap saja aku senang, karena dia memilih Kak Eren sebagai pendamping hidupnya. Dia sudah berada di tangan orang yang tepat, dia pasti bahagia." Ucap Reki. "Puk, Puk. Aku bangga jadi sahabatmu. Kamu memang pantas jadi leader kita. Meski saat ini hatimu lembek seperti tape, tapi hatimu cukup besar menerima kenyataan ini." Ucap Reno. "Sialan! Kamu itu mau memujiku, atau mau mengejakku?" Umpat Reki. "Dua-duanya," jawab Reno sembari kakak. "Tapi aku akui kakak iparmu itu sangat cantik malam ini. Mereka memang pasangan yang sempurna. Kak Eren seorang pria yang lemah lembut, sementara istrinya wanita soleha." Ucap Rio. "Kamu kalau ngomong lihat situasi dong. Hati seseorang tambah panas membara saat ini." Ucap Reno. "Aku tidak bisa membayangkan setelah pulang dari sini, mereka pasti akan bertempur habis-habisan." Ucapan Rio membuat dada Reki bergemuruh. "Sekarang jam berapa?" tanya Reki. "Jam ke-11. Ada apa?" tanya Reno. "Biasanya acara seperti ini berakhir jam berapa?" tanya Reki. "Kalau acara di tempat Diki waktu itu sampai jam 12 n. Ini sudah hampir kelar, para tamu undangan juga sudah banyak pulang." Jawab Reno. Dari kejauhan orang tua Reki menghampiri dirinya. "Jangan buru-buru pergi dari sini, kalau acara ini belum tuntas sepenuhnya. Antar dulu keluarga kita pulang ke rumah, baru setelah itu kamu bebas mau kemana saja." Ucap Hasan. "Iya, Pak," jawab Reki. Hasan kemudian pergi dari hadapan putra dan teman-temannya itu. "Kok aku perhatikan papamu bencinya menjadi-jadi sama kamu, Re?" Ucap Reno. "Hanya perasaanmu saja. Walau bagaimanapun memang akulah yang bersalah di sini. Aku belum bisa jadi anak yang baik dan berbakti pada orang tua. Apa yang mereka inginkan ada pada Kak Eren. Jadi aku tidak masalah kalau papa marah sama aku." Ujar Reki. "Ya nggak bisa gitu dong. Kamu itu anak kandungnya." Ucap Rio. "Anak kandung tidak selalu baik. Kadang anak tiri atau anak angkat lebih bisa diandalkan. Contohnya Kak Eren. Dia itu pria sempurna, dan pantas dipilih oleh wanita soleha seperti kakak iparku. Mungkin kalau dia memilihku, maka kehidupannya tidak akan berakhir baik." Ujar Reki. "Grab." "Sabar ya Reki halo kiri." Ucap Rio sembari memeluk Reki. "Biug." "Sialan. Senang sekali kalian meledekku malam ini." Umpat Reki yang membuat Reno dan Rio terkekeh. "Makan yuk. Lapar banget." Ucap Rio. "Iya. Capek berdiri terus dari tadi." Timpal Reno. "Kalian ambilkan makanan untukku. Aku tunggu kalian di meja ini." Ucap Reki sembari duduk di sebuah meja bundar. "Ya sudah tunggu sebentar." Ucap Rio. Reki menyesap minumannya dengan pandangan mata melihat ke arah pelaminan. "Aku berdoa. Semoga kamu bahagia bersama Kak Eren. Dia pria sempurna, kamu pasti tidak akan pernah kekurangan saat bersamanya." Batin Reki. Tidak berapa lama kemudian Reno dan Rio kembali dengan membawa 3 piring makanan. Mereka makan bersama sembari berbincang. "Hana sudah pulang dari London." Ucap Rio.
Oh ya? Jadi dia sudah lulus? Tanya Reki. Ya, dia menanyakanmu. Sepertinya dia menyukaimu, Re. Jawab Rio. Maaf, Eri. Sama sepertimu, aku menganggap adikmu sama seperti adikku juga. Ucap Reki. Aku mengerti. Dia memang tidak mengatakannya, tapi aku bisa memahami pertanyaannya mengarah ke sana. Ucap Rio. Ngomong-ngomong, Aileen sangat cantik ya. Aku tidak sadar kalau adikmu sudah gadis sekarang ya. Ucap Reno. Kamu mah setiap wanita cantik di matamu. Lihat Arsy cantik, Eltra cantik, sekarang adikku juga cantik. Dasar mata keranjang. Ucap Reki. Kamu baru tahu kalau Reno mata keranjang? Dia mah kambing dikasih beda aja dibilang cantik. Timpal Rio. Sialan. Umpat Reno. Pasti, papamu datang lagi. Ucap Rio setengah berbisik. Le, acara sudah selesai. Kamu antar kakak kamu dan kakak iparmu pulang ke rumah. Nanti biar papa, mama, dan Aileen ikut teman-teman kamu. Ucap Hasan. Ya pa, apa mereka sudah siap? Biar Aileen ikut aku saja. Takutnya kakak ipar susah bawa baju masuk ke mobil. Ucap Reki. Atur saja. Jawab Hasan yang kemudian pergi begitu saja. Reki kemudian meraih gelas air minum dan meminumnya hingga tandas. Aku samperin ke Aaron dulu. Kalian bisa menunggu papa dan mamaku. Ucap Reki sembari bangkit dari tempat duduk dan kemudian melangkah pergi ke arah pelaminan. Kasihan Reki. Aku tidak mengerti. Apa dia ini memang tidak sadar? Apa pura-pura tidak menyadari? Padahal sangat jelas kalau keluarganya tidak menganggap penting dirinya. Ucap Rio. Sama aku juga nggak paham. Dia selalu berpikiran positif tentang keluarganya. Timpal Reno. Diamlah. Mereka menghampiri kita. Ucap Rio setengah berbisik. Gue duluan ya. Ucap Reki. Makasih ya. Karena kalian sudah jadi panitia kerepotan. Ucap Aaron sembari terkekeh. Sama-sama kak. Ucap Rio. Rio melirik ke arah tangan Aaron yang saling bertautan dengan istrinya. Aku tidak bisa membayangkan perasaan Reki saat ini. Aku melihat Arsy dihampiri orang asing saja, rasanya dadaku mau meledak. Apalagi kalau Kak Aaron serumah sama Reki dan melihat kemesraan mereka setiap hari. Batin Rio. Kami duluan ya. Nanti titip papa dan mama di mobil kalian. Ucap Aaron. Iya. Jawab Reno. Reki, Aileen, Aaron dan istrinya kemudian melangkah pergi. Di sepanjang perjalanan menuju rumah Reki hanya diam saja. Sesekali dia melirik ke arah kaca depan untuk melihat apa yang dilakukan oleh pasangan pengantin baru di dalam mobilnya. Ikhlas Reki, ikhlas. Batin Reki. Setelah menempuh perjalanan hampir 15 menit, mereka pun tiba di rumah mewah keluarga Hasan. Tidak berapa lama kemudian Hasan dan istrinya juga tiba di kediaman mereka tepat pada pukul 12 malam. Bab ke-363, JDMPS 3, Musibah. Makasih abang sudah diantar pulang. Ucap Arsy, saat gadis berambut pendek itu turun dari mobil Deki. Sama-sama. Kami langsung pulang ya. Ucap Deki. Iya. Hati-hati abang. Ucap Arsy. Ya, dah, Arsy. Ucap Aliza sembari melambaikan tangan. Dah. Arsy juga melambaikan tangan. Mobil Deki perlahan meluncur ke jalanan. Sambil suapin aku dong, Yang. Ucap Deki. Ya ampun, Bang. Belum kenyang juga. Abang udah habis otak-otak Singapura 4 biji loh. Ucap Aliza. Mumpung malam, Yang. Kalau pagi-pagi nanti habis dimuntahin semua. Ucap Deki. Iya deh, Bumil.
Lady Aliza sembari terkekeh. Aliza kemudian mengeluarkan otak-otak Singapura pedas manis dari dalam plastik putih, dan kemudian dia menyodorkannya di depan mulut suaminya. Sesekali menyuapi Deki, sesekali Aliza juga ikut makan di gigitan yang sama. Aku senang, karena yang mengalami ngidam itu aku. Aku jadi tahu apa yang dirasakan para wanita sewaktu mengalami hal ini. Ternyata sangat berat jadi seorang wanita. Ucap Deki sembari mengunyah makanannya. Aku malah ingin sekali merasakannya juga. Ujar Aliza. Jangan sampailah. Biar abang aja yang mengalami hal ini selanjutnya. Sumpah nggak enak banget, Yang. Ucap Deki. Emang kayak apa sih, Bang? Tanya Aliza. Saat makanan masuk dalam mulut dan melewati bagian leher, itu rasanya kayak susah masuk. Pas sampai perut, rasanya seperti dapat ungkapan cinta dari orang jelek, dan sangat ingin kita tolak. Jawaban Deki membuat Aliza tertawa. Pasalnya perumpamaan yang Deki sebutkan terdengar lucu di telinganya. Jadi begitu rasanya? Ucap Aliza sembari menahan tawa. Ngeledek ya? Kok ketawa-ketawa gitu? Tanya Deki. Siapa yang ketawa? Aku cuma senyum nih. Ucap Aliza sembari memperlihatkan deretan giginya yang putih. Tidak berapa lama kemudian mereka pun akhirnya sampai di rumah. Haf capeknya. Ucap Aliza. Cuci tangan dan kakimu, Yang. Ucap Deki. Iya. Jawab Aliza. Aliza kemudian masuk ke kamar mandi untuk mencuci wajah, gosok gigi dan juga mencuci tangan kakinya. Setelah selesai Deki Pan juga melakukan hal yang sama. Sudah jam ke-12? Kamu pergilah tidur lebih dulu. Ucap Deki setelah mengganti bajunya dengan piyama. Lo abang mau kemana? Tanya Aliza. Aku baru ingat, kalau aku belum menyiapkan materi buat meeting penting besok pagi. Jawab Deki. Ya udah. Nanti kalau sudah selesai cepat nyusul tidur ya, Bang. Ucap Aliza. Iya. Jawab Deki. Cup. Deki mencium kening Aliza sebelum meninggalkan kamar itu. Saat tiba di ruang kerja, ponselnya berdering yang berasal dari salah seorang anak buahnya. Bagaimana? Tanya Deki. Aman, Bos. Reiki dan keluarganya sudah sampai di rumahnya dengan selamat. Apalagi yang harus kami lakukan? Tidak ada. Kalian boleh pulang dan istirahat. Jawab Deki. Baik, Bos. Bonus kalian akan masuk ke rekeningmu sebentar lagi. Ucap Deki. Makasih, Bos. Deki kemudian mengakhiri panggilan itu dengan perasaan lega. Namun perasaan lega itu hanya mampu bertahan sekitar 15 menit saja. Karena 15 menit kemudian, Deki mendapat kabar yang mengejutkan dirinya. Pring. Pring. Ada apa, Rey? Tanya Deki di seberang telepon. Apa yang kita khawatirkan akhirnya terjadi. Aku tidak menyangka kalau mereka akan menyerang ke rumahku. Dan sekarang Kak Eren yang menjadi korban. Dia terkena luka tembak. Aku minta tolong sama kamu deh. Tolong hubungi tim dokter handal di rumah sakit Abdullah. Reno dan Rio sedang membawa Kak Eren ke rumah sakit. Aku ingin mereka menyiapkan segalanya untuk Kak Eren. Jawaban Reiki yang panjang lebar sangat mengejutkan Deki. Kurang ajar! Geng Cobra sudah bertindak terlalu jauh dengan sudah membuat Kak Eren celaka. Aku akan ke rumah sakit Abdullah sekarang juga. Ucap Deki. Gak usah deh, kasihan istrimu sedang hamil. Dia pasti membutuhkanmu. Lebih baik kamu hubungi pihak rumah sakit saja, agar menyiapkan tim dokter terbaik untuk Kak Eren. Ucap Reiki. Oke. Jawab Deki yang kemudian mengakhiri panggilan itu secara sepihak. Deki menghembuskan nafas kasar sembari memegang keningnya. Deki ini terlalu gegabah. Dia sedang membangunkan singa yang memang sedang patah hati saat ini. Gumam Deki. Deki kemudian bergegas menghubungi pihak rumah sakit Abdullah
dan memerintahkan tim dokter terbaik untuk menyelamatkan nyawa Eren. Setelah selesai, Deki bergegas membuat materi meeting untuk esok hari. Setelah selesai, Deki kemudian kembali ke kamar untuk beristirahat. Ceklek. Deki menatap Aliza yang tengah tertidur pulas. Ditariknya selimut hingga menutupi leher istrinya itu. Deki kemudian berbaring di atas tempat tidur untuk memejamkan mata. Namun semakin dia ingin memejamkan mata, semakin dia merasa gelisah. Ada apa ini? Kenapa perasaanku jadi campur aduk begini? Semoga Kak Eren tidak apa-apa. Kalau tidak, keluarga Reki pasti akan bersedih. Sepertinya Coki memang sengaja ingin menyerang malam ini, karena tahu malam ini ada pernikahan. Coki benar-benar brengsek. Aku tidak akan melepaskanmu kalau sampai terjadi sesuatu dengan Kak Eren. Batin Deki. Waktu semakin berlalu, tapi mata Deki tetap tidak mau terpejam. Sampai akhirnya dia sudah tidak tahan lagi, dan segera menghubungi Reki di luar kamar. Hicks. Deki terkejut saat panggilannya disambut dengan isak tangis dari sahabatnya itu. Deki tidak menyangka kalau Reki bisa menagis seperti seorang wanita. Hei, ada apa? Jangan takut, Kak Eren pasti akan baik-baik aja. Deki sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, dan hanya langsung menebak untuk menghibur sahabatnya itu. Kak Eren sudah meninggal deh. Mendengar jawaban itu, Deki seperti tersambar petir. Pria tampan itu mendadak diam membisu. Keluargaku menyalahkanku atas kematiannya, jadi aku tidak diperbolehkan menghadiri pemakamannya. Aku sangat sedih. Aku benar-benar merasa buruk saat ini. Hicks. Reki kembali terisak. Sabar. Situasi keluargamu sedang panas saat ini. Yang dibutuhkan Kak Eren cuma doa darimu. Tidak masalah kalau kamu tidak datang. Ucap Deki. Tapi aku sangat ingin datang untuk melihat dia untuk yang terakhir kalinya. Ujar Reki. Kalau begitu mengintailah secara diam-diam. Kamu bisa menyelinap ke pemakamannya dengan penyamaran. Ucap Deki. Makasih deh. Ucap Reki sembari menyeka air matanya. Pria tampan itu merasa lega karena merasa mendapatkan solusi tentang masalahnya. Setelah pelayat pergi, kami akan menyusul untuk menemui Kak Eren. Ucap Deki. Oke. Jawab Reki. Sekarang kamu harus istirahat. Jangan sampai kurang tidur. Takutnya pas pagi-pagi kamu malah ketiduran dan melewatkan pemakaman Kak Eren. Ucap Deki. Iya. Jawab Reki. Deki kemudian mengakhiri panggilan itu dengan gigi bergemeratuk. Coki, aku jamin kamu akan mendapatkan akhir yang buruk. Dari SMA dulu, aku memang belum membuat perhitungan denganmu. Tapi sepertinya, kali ini riwayatmu memang ingin ditamatkan. Gumam Deki. Meski dadanya masih bergemuruh saat ini, Deki berusaha memejamkan mata. Dia tidak ingin terlambat bangun. Karena selain ada meeting penting, dia juga harus pergi ke pemakaman. Hawek. 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 Seperti biasa aktivitas Deki diawali dengan rasa mual yang mendera. Telinga Aliza kini sudah dimanjakan oleh suara suaminya itu di setiap pagi. Aliza kemudian akan menyiapkan sarapan pagi dan teh hangat yang bisa meredakan rasa mual suaminya itu. Sejak Deki mengalami mual muntah di pagi hari, pria itu tidak mau lagi sarapan yang aneh-aneh yang merangsang indera penciumannya. Dia hanya minta disiapkan roti selai serikaya dan secangkir teh hangat. Apa sudah lebih baik? Tanya Aliza sembari menyeka sisa air liur Deki di dagunya dengan beberapa lembar tisu. Ya, rasanya nikmat sekali keadaan ini. Meskipun lebih enak megang pistol dan berada di ring tinju. Apalagi kalau melihat air, rasanya seperti berada di medan perang. Jawab Deki. Tapi abang tetap harus mandi. Kalau nggak semua karyawan kantor jadi pingsan? Ucap Aliza sembari tergagah. Sepertinya aku tidak perlu memberitahu insiden yang terjadi di rumah Reki. Aku tidak mau Aliza jadi stres.
Batin Deki. Tolong siapkan pakaianku ya sayang. Aku mau mandi, pagi ini ada meeting penting. Ucap Deki. Iya. Jawab Aliza. Aliza kemudian keluar dari kamar mandi dan menyiapkan pakaian kantor untuk suaminya. Setelah menunggu hampir 10 menit, Deki akhirnya keluar dari kamar mandi. Cepat banget mandinya. Ucap Aliza. Ih, gak suka mandi. Ujar Deki sembari mengedikkan bahunya. Ya sudah cepat pakai baju. Itu tehnya sudah pas buas diminum. Ujar Aliza. Makasih sayang. Oh ya, pasto asinanku masih ada. Nanti tolong buatin lagi ya. Ucap Deki. Iya. Jawab Aliza. Deki bergegas mengenakan pakaian, setelah itu dia pun segera sarapan. Sayang, hari ini aku pulang sedikit terlambat ya. Mungkin sekitar jam 9 malam. Ucap Deki sembari menggigit tangkupan roti tawar berselai serikaya. Emang abang mau lembur? Tanya Aliza. Tidak. Ada bisnis sedikit sama Reki. Jawab Deki. Pokoknya usahakan cepat pulang ya bang. Ucap Aliza. Iya. Jawab Deki. Setelah selesai sarapan, Dekipan mencium kening Aliza sebelum akhirnya berangkat ke kantor. Setelah sampai di kantor, dia tidak ingin membuang waktu terlebih rekan bisnisnya sudah datang untuk meeting. Tepat pada pukul 9 pagi, Deki menyudahi meeting itu dan bergegas ke pemakaman yang lokasinya sudah dikirim oleh Reno. Di mana Reki? Kenapa kalian menunggu di dalam mobil? Tanya Deki yang jati ikut masuk ke dalam mobil. Dia sudah masuk ke dalam untuk melihat prosesi pemakaman Kak Eren. Jawab Reno. Apa dia menyamar? Tanya Deki. Ya. Jawab Reno. Aku sangat menyesal menyuruh orang-orangku pulang setelah diam-diam mengawal kalian dan keluarga Reki sampai ke rumah. Ucap Deki. Itu bukan salahmu deh, jangankan kamu. Kami saja tidak menyangka kalau mereka menyerang secara terang-terangan ke rumah. Ujar Rio. Terus, apa ada yang mati salah satu dari mereka? Tanya Deki. Boro-boro. Bahkan wajahnya pun kami tidak melihat sama sekali. Jawab Reno. Lah terus kalian ada di mana pas kejadian? Tanya Deki. Setelah mengantar pengantin dan keluarga Reki, kami pun pergi keluar. Di tengah perjalanan kami melihat beberapa mobil jeep melintas. Dan aku sempat melihat simbol ular kobra di belakang mobil itu. Lalu kami kemudian putar balik ke rumah Reki. Namun terlambat semuanya sudah kejadian. Beruntung korban jiwa cuma Kak Eren. Jawab Reno. Nanti setelah pulang dari makam, kita harus diskusi di markas. Coki tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika dia berani mendatangi rumah kita, lalu kenapa tidak kita melakukan hal yang sama? Ucap Deki. Aku setuju. Bila perlu kita habisi semua garis keturunan keluarganya itu. Ucap Rio. Kita buat saja dia menjadi gembel. Timpal Reno. Hal satu itu akan sulit. Soalnya mereka bukan hanya menjalankan perusahaan biasa, tapi mereka juga melakukan beberapa bisnis gelap. Otomatis pemasukan akan ada lagi dan ada lagi. Ujar Deki. Lalu apa yang akan kita lakukan? Tanya Rio. Lenyapkan mereka, kalau memang tidak ingin diajak damai. Jawab Deki. Setuju. Ucap Rio dan Reno dengan kompak. Tapi tetap saja semuanya juga bergantung pada Reki, karena sekarang yang jadi korban adalah kakaknya. Tapi kalau itu terjadi pada keluargaku, aku tidak akan tawar-menawar lagi. Ucap Deki. Ah, itu keluarga Reki sudah keluar dari pemakaman. Tunjuk Rio. Di mana Reki? Tanya Deki. Mungkin masih di dalam. Bocah itu pasti sedang meratapi kuburan Kak Eren. Kasihan dia. Jawab Reno.
Ngomong-ngomong, bagaimana reaksi istrinya Aaron? Tanya Deki. Dia sangat membenci Reki. Tidak hanya dia, seluruh keluarga Reki sangat membencinya. Kasihan dia, sejak dulu seperti tidak dianggap oleh keluarganya. Kalau kamu ada tadi malam, pasti kamu juga akan gregetan sama keluarga Reki. Jawab Rio. Ada hal yang mengejutkan lagi, ucap Reno. Hal apa? Tanya Deki. Sebelum meninggal, Kak Aaron memberi amanat kalau Reki harus menikahi istrinya itu. Jawab Reno. Ya Tuhan, jadi kayak sinetron. Apa mungkin cara Tuhan menyatukan Reki dan wanita itu dengan cara yang ekstrim? Lalu bagaimana reaksi wanita itu? Tanya Deki. Tentu saja dia nggak mau. Mana mungkin dia mau menikah dengan orang yang dia anggap sebagai penyebab kematian suaminya? Jawab Rio. Lah, jadi gimana? Tanya Deki. Nggak tahu. Kalau menurutku nggak usah digubris lah, permintaan nggak masuk akal gitu. Itu kan hanya permintaan terakhir orang sebelum meninggal. Buat apa harus dipaksakan kalau memang tidak mungkin bersama? Jawab Reno. Terdengar tidak masuk akal bagi wanita itu, tapi tidak bagi Reki. Dia pasti mau menuruti keinginan kakaknya. Di samping untuk rasa bersalahnya, dia juga bisa menikahi orang yang dia cintai. Ucap Deki. Tapi pernikahan itu nggak akan langgeng. Kak Aaron bilang agar mereka mencoba selama 1 tahun. Kalau nggak cocok, mereka bisa saja pisah. Jangankan setahun, aku rasa mereka akan pisah setelah sebulan pernikahan. Ujar Reno. Dan aku sangat yakin, di saat perpisahan itu terjadi, Reki akan bertambah terpuruk lebih dari ini. Timpal Rio. Lihat itu. Istri Kak Aaron keluar belakangan. Apa mungkin dia bertemu dengan Reki? Tanya Reno. Aku rasa tidak. Kalau tidak pasti dia sudah histeris. Tapi dia berjalan dengan normal. Jawab Rio. Aku jadi tidak setuju kalau Reki menikahi wanita itu. Ucap Deki. Kenapa? Tanya Rio. Harga dirinya pasti akan direndahkan. Wanita itu bisa saja memanfaatkan rasa bersalah Reki pada Kak Aaron. Jawab Deki. Jadi bagaimana? Apa kita bujuk Reki saja, agar dia tidak menjalankan amanat itu? Tanya Reno. Jangan. Ini soal hati, kita tidak boleh ikut campur. Apapun keputusan yang akan dia ambil nanti, kita harus memberi dukungan sama dia. Jawab Deki. Mereka sudah pergi. Ayo kita turun. Ucap Rio. Rio, Deki dan Reno pun akhirnya turun dari mobil. Mata mereka berpedar mencari keberadaan Reki di antara ribuan pusara yang ada di pemakaman itu. Waduh, di mana dia? Pemakaman ini sangat luas. Kalau kita tersesat dan kelelahan, bisa-bisa besok giliran kita yang dikubur. Ucap Rio. Amit-amit. Kamu aja yang duluan, Eri. Aku mah masih mau merasakan awuk-awuk. Ucap Reno. Sialan. Aku juga mau. Ucap Rio. Mereka pun menyusuri jalan setapak yang diatur oleh penjaga makam. Setelah berjalan hampir 100 meter, mereka pun akhirnya berhasil menemukan Reki yang tengah menangis sesegukan di dekat pusara Aaron. Bab ke-364, JDMPS 3, berdiri segala bulu. Ceklek. Mata Deki dan Aliza bersitatap saat pria tampan itu memasuki kamarnya. Belum bobok, Yang? Ini sudah jam 9. Tanya Deki sembari melihat jam di pegelangan tangannya. Belum. Masih nungguin abang. Terima kasih karena abang sudah menepati janji pulang jam ke-9. Kalau nggak aku pasti akan gelisah. Ucap Aliza. Cup. Aku akan menepati janjiku selagi aku bisa. Sekarang kamu bobo ya? Ucap Deki sembari mencium kening Aliza. Abang sudah makan malam? Apa butuh teh atau kopi? Tanya Aliza. Sudah. Aku mau tidur juga setelah cuci tangan dan kaki.
Semalam kurang tidur, jadi aku mau tidur lebih awal. Jawab Deki. Deki melepas jas di tubuhnya, dan juga semua pakaian yang ada di tubuhnya itu. Setelah itu dia pergi ke kamar mandi untuk menggosok giginya, mencuci tangan dan kakinya. Setelah selesai, dia pun berbaring di samping Aliza. Grab. Kangen kamu yang? Ucap Deki sembari membawa Aliza dalam pelukannya. Aku juga kangen. Ucap Aliza. Pejamkan matamu. Jangan tidur malam lagi. Kasihan anak kita ikut begadang dari semalam. Ujar Deki. Aliza menganggukkan kepalanya. Senyap. Hanya ada keheningan di kamar itu. Keduanya sama-sama tertidur lelap karena tadi malam mereka kurang tidur. Sementara itu di tempat berbeda, Asrigi tengah bermain gitar di balkon rumahnya. Mendengar suara putrinya yang merdu, Jade menghampiri putrinya itu. Sudah hampir 2 tahun Papa tidak pernah lagi mendengar kamu memetik gitar. Sekarang kamu memainkannya dengan dahi mengkerut dan menatap langit dengan posesif. Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya Jade sembari menjatuhkan bokongnya di lantai balkon. Pa, apa sebelum menikahi Mama, Papa banyak menjalin hubungan? Tanya Arsy. Sepertinya Papa mencium aroma-aroma ada orang yang sedang jatuh cinta. Sindir Jade. Bu, bukan begitu. Aku... Tidak masalah sayang. Sekarang kamu sudah gadis. Kalau kamu sudah yakin dan mantap dengan pilihanmu, bawalah dia ke rumah. Papa juga sudah tidak sabar ingin cepat gendong cucu. Ucap Jade. Nantilah Pa, aku masih muda. Mungkin 3 tahun lagi aku baru kepikiran buat menikah. Kalau sekarang aku ingin fokus dengan karierku. Ujar Arsy. Lalu siapa yang kamu pikirkan saat ini? Tanya Jade. Katakan dulu sama aku. Bagaimana saat Papa mendekati Mama? Apa Mama sangat mudah ditaklukkan? Tanya Jade. Sulit. Meski awalnya Mama mengejar Papa, tapi akhirnya Papalah yang mengejarnya. Cinta kami penuh liku dan mengalami banyak hambatan. Tapi itu tidak masalah, karena Tuhan punya caranya sendiri untuk menyatukan pasangannya. Jawab Jade yang membuat Arsy terdiam. Apa ini salah satu cara Tuhan yang ingin memberitahuku tentang cinta? Tapi aku memang tidak tahu apapun tentang pria bernama Ryu itu. Tapi kenapa dia jadi mengganggu pikiranku sejak tadi malam? Batin Arsy. Kenapa? Apa kamu sedang menyukai seseorang saat ini? Siapa dia? Apa dia rekan kerjamu? Tanya Jade sembari mengusap kepala Arsy. Aku nggak tahu suka atau tidak suka. Tapi ada seorang pria yang menyatakan perasaannya sama aku. Awalnya biasa saja, tapi akhir-akhir ini jadi mengganggu pikiranku. Jawab Arsy yang membuat Jade tersenyum. Kalau seseorang sudah mengganggu pikiranmu, itu artinya hatimu mulai tergerak mengarah kepadanya. Siapa dia? Tanya Jade. Dia temannya Bang Deki. Jawab Arsy. Temannya Bang Deki? Yang mana? Apa Papa pernah bertemu dengannya? Tanya Jade. Arsy tampak berpikir keras, namun dia tidak mengingat momen pertemuan Jade dan Ryo. Mungkin saja Papa pernah melihatnya saat di acara pernikahan Bang Deki atau acara resepsi Bang Deki waktu itu. Aku juga baru bertemu beberapa kali sama dia. Jawab Arsy. Apa pekerjaannya? Apa dia seorang pengusaha? Apa nama perusahaannya? Tanya Jade. Aku belum tahu. Mungkin Bang Deki tahu segalanya. Jawab Arsy. Kalau dia teman Bang Deki, Papa yakin dia pasti orang baik. Ucap Jade. Ya, Bang Deki nggak mungkin sembarangan memilih teman. Ucap Arsy. Lalu saat dia menyatakan perasaannya sama kamu, apa jawabanmu? Tanya Jade. Aku menolaknya. Jawab Arsy. Menolak? Kenapa? Bukankah kamu bilang dia menjadi buah pikiranmu? Tanya Jade. Soalnya aku masih bingung.
Jawaban Arsy membuat Jade jadi terkekeh. Kamu sangat berbeda dengan mamamu waktu masih muda dulu. Mamamu orangnya sangat ekspresif. Dia langsung mengungkapkan apa yang dia rasakan dalam hatinya. Ucap Jade. Jadi maksud papa nggak apa-apa kalau cewek bilang suka lebih dulu? Tanya Arsy. Kenapa nggak? Tapi harus lihat situasi ya. Ucap Jade. Aku mengerti. Jawab Arsy. Sekarang lebih baik kamu istirahat. Ini sudah malam. Besok kamu harus kerja kan? Tanya Jade. Iya. Jawab Arsy. Cup. Masuklah ke kamarmu. Ucap Jade sembari mencium puncak kepala putrinya. Arsy kemudian beranjak dari balkon dan kemudian masuk ke kamarnya. Sementara itu di tempat berbeda, Rio juga sedang memikirkan Arsy setelah kepulangan Deki dari markas tempat mereka berdiskusi. Kenapa aku tidak bisa melupakanmu? Kenapa itu menjadi sulit, padahal kita tidak seakrab itu? Rasa cinta ini sungguh menyiksa. Apa aku harus mencari wanita yang seumuran ya? Arsy masih sangat muda, dia juga belum punya pikiran buat menikah. Lalu langkah apa yang harus aku ambil? Batin Rio. Cara ampuh melupakannya dengan menghapus semua tentang dia, yang bisa mengingatkanmu tentang dia. Ucap Reno yang seolah tahu apa isi hati Rio. Aku akan melakukannya sekarang juga. Ucap Rio. Rio kemudian menghapus semua foto-foto Arsy yang ada dalam galeri fotonya. Dia juga memblokir semua media sosial tentang Arsy yang berhasil dia temukan. Kamu gak menyesal melakukan itu? Tanya Reno. Tidak. Aku sudah mengambil keputusan kali ini, dan itu tidak akan kuubah lagi. Aku tidak bisa mengharapkan seseorang yang tidak bisa menyukaiku. Itu sia-sia namanya. Jawab Rio. Baguslah kalau kamu sudah menyadarinya. Ucap Reno. Rio menoleh ke arah Reki yang tampak melamun sembari menatap langit-langit kamar markas mereka. Tidurlah, Re. Kamu sudah mengambil keputusan, bukan? Sebentar lagi kita akan menemui Choki. Deki pasti bisa membantu kita menyelesaikan masalah kita semua. Ucap Choki. Aku tidak peduli tentang berhasil atau tidaknya. Karena pada akhirnya Choki akan tetap menghabisi kita satu persatu. Dan sebelum itu terjadi, maka akan lebih baik kita yang akan melenyapkannya lebih dulu. Ucap Reki. Ya sudahlah. Lebih baik kita tidur dulu. Aku benar-benar lelah. Ucap Reno. Reno dan Rio kemudian berbaring bersama. Tidak berapa lama kemudian mereka tertidur lelap. Sementara Reki masih saja terjaga sepanjang malam. 2 bulan kemudian. Sayang, bukankah usia kehamilanmu saat ini sudah 12 minggu? Aku sudah tidak sabar ingin mengetahui, apa calon anak kita kembar 3? Tanya Deki. Ya sudah, nanti sehabis abang pulang dari kantor, kita akan pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kandunganku. Ucap Aliza. Ya, tunggu aku ya sayang. Ucap Deki. Aliza menganggukkan kepalanya. Sesuai janji Deki, saat dirinya pulang dari kantor, Deki mengajak Aliza untuk memeriksa kandungan istrinya itu. Sesampai di rumah sakit Abdullah, Deki disambut hangat oleh dokter kandungan yang menangani Aliza sebelumnya. Bang, abang jangan kecewa ya. Kalau ternyata anak kita tidak kembar seperti yang abang inginkan. Ucap Aliza setengah berbisik. Tidak. Berapapun itu, kita harus terima. Ujar Deki. Mari Bu, silahkan naik ke atas tempat tidur. Ucap dokter. Aliza menuruti ucapan dokter dan segera naik ke atas tempat tidur. Jantung Aliza jadi berdegup dengan kencang. Apa karena keinginan Bang Deki yang ingin anak kembar 3, aku jadi terpengaruh begini? Jantungku jadi berdebar-debar. Batin Aliza. Deki menggenggam erat tangan Aliza dan tersenyum ke arah istrinya itu. Seorang perawat tampak membantu dokter meletakkan gel di bawah pusat Aliza.
Dokter kemudian mulai menggerakkan alat USG untuk mengetahui keadaan calon penerus keluarga Abdullah itu. Dokter sangat terkejut karena apa yang dicita-citakan oleh Deki sekarang jadi kenyataan. "Bagaimana, Dok? Apa anakku sehat?" tanya Alisa. "Tentu saja. Calon anak-anak Tuan muda sehat semua," jawab dokter. "Anak-anak?" ulang Alisa. "Iya, Bu. Selamat ya. Anak Ibu Alisa kembar, tidak hanya sepasang tapi mereka kembar 3. Jawaban dokter sangat mengejutkan Alisa, sementara Deki berjingkrak kesenangan. Kembar 3? Gumam Alisa. "Sayang, kamu dengar itu? Ucapanku jadi kenyataan," ucap Deki sembari memeluk Alisa dengan erat. Sementara tubuh Alisa mendadak lemas saat mendengar kabar itu. "Sayang, sayang." Kebahagiaan itu berubah jadi kepanikan saat Alisa tiba-tiba pingsan. "Dokter, istri saya kenapa, Dok?" tanya Deki dengan wajah cemas. "Sepertinya ibu sangat syok saat tahu mengandung bayi kembar 3. Jawab dokter. "Atur ruangan VVIP untuk istriku. Beri perawatan yang terbaik," ucap Deki. "Baik, Tuan muda," jawab dokter. Dokter dan perawat bergegas menyiapkan ruangan dan keperluan untuk Alisa. Setelah selesai, mereka pun segera memindahkan Alisa yang perlahan mulai siuman. "Sayang, kamu gak kenapa-kenapa kan?" tanya Deki sembari menggenggam tangan Alisa dengan erat dan sesekali mencium tangan istrinya itu. "Bang, apa tadi itu bukan mimpi?" tanya Alisa. "Yang mana?" tanya Deki. "Aku sedang mengandung anak kembar ketiga," jawab Alisa. "Ya, itu benar-benar nyata." Ucapan Deki malah membuat Alisa menangis histeris. "Sayang, kamu kenapa? Apa yang sakit?" tanya Deki. "Hex, kenapa abang berdoa minta anak kembar 3? Bagaimana kalau aku tidak bisa mengurusnya dengan baik? Hex?" tanya Alisa sembari terisak. "Ya bagaimana lagi? Abang juga tidak menyangka kalau bakal dikabulkan. Apa kamu tidak bahagia mendapat anak 3 sekaligus?" tanya Deki dengan wajah memelas. Alisa menatap wajah suaminya dan kemudian menghela nafas panjang. "Bukannya aku tidak bahagia. Asalkan itu anakmu, aku bersedia mengandung puluhan kali. Aku hanya takut tidak mampu mengurusnya dengan baik kalau 3 sekaligus begitu," ucap Alisa. "Kamu tenang saja. Aku akan membantumu dan aku juga akan menyewa babysitter handal untuk membantumu mengurus anak kita," ujar Deki. "Sekarang kamu istirahat ya. Aku sudah meminta pelayan kita untuk membawa pakaianmu," sambung Deki. "Buat apa?" tanya Alisa. "Kamu akan diopname malam ini," jawab Deki. "Gak mau, Bang. Aku baik-baik aja dan gak sakit sama sekali. Tadi itu aku cuma syok saat tahu anak kita kembar 3, ucap Alisa. "Tapi, kalau diopname, aku bakal mogok makan selama 6 bulan. Terus abang gak dapat jatah selama 10 tahun. Ucap Alisa yang membuat mata Deki melotot. "Gak bisa. Ini aja aku udah tersiksa jatah dibatasi kayak gini. Ya sudah, ayo kita pulang. Tapi kamu benar-benar gak sakit lagi kan?" tanya Deki. "Enggak," jawab Alisa. "Kalau begitu malam ini kita akan mengundang semua orang hadir ke rumah kita. Kita akan merayakan berita gembira hari ini," ujar Deki. "Iya," jawab Alisa. Deki dan Alisa pun memutuskan pulang ke rumah baru mereka. Rumah yang baru mereka tempati sekitar sebulan yang lalu. Rumah mewah yang memiliki garasi dan tanah yang sangat luas. Setelah sampai di rumah, Deki bergegas menghubungi tetua di keluarga Abdullah.
Ya Bang? Tanya Reki di seberang telepon. Opa, apa Opa bisa datang ke rumahku bersama Oma malam ini? Tanya Deki. Ada apa? Tanya Reki. Aku mau memberikan kabar gembira pada semua orang. Nanti seluruh keluarga Abdullah akan aku undang. Intinya akan ada kejutan untuk keluarga Abdullah. Jawab Deki. Oke, Opa dan Oma akan datang. Ucap Reki. Maksi Opa. Ucap Deki. Deki dan Rekipan sama-sama mengakhiri panggilan itu. Setelah selesai, Deki mengirim cat untuk semua sepupunya. Pengumuman. Dinantikan kehadiran kalian malam ini jam 7 di rumahku. Cat Deki. Dalam rangka apa nih? Balas Rigen. Pokoknya wajib datang. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Kalau nggak datang aku sampai kondoran. Cat Deki. Semua sepupu Deki yang perempuan jadi mengirim stiker tertawa saat membaca cat dari sepupu tertua mereka itu. Ingat ya, wajib datang. Aku sudah menyiapkan banyak makanan enak buat kalian. Cat Deki. Apa Triwar Junior juga diundang? Balas Arsy. Ci, ada yang kangen. Lede Eltra. Apa sih? Apa aku ketinggalan berita? Arsy ada hubungan dengan salah satu Triwar Junior. Tanya Azahra. Iya kak. Balas Eltra. Jangan ngadi-ngadi. Aku cuma nanya. Balas Arsy. Nanti akan aku undang. Ucap Deki. Maaf ya bang, kami nggak bisa datang. Cat Azahra. Kami juga bang. Balas Araf. Tidak masalah apapun hasil rapat malam ini. Kalian cuma perlu menyiapkan uang. Cat Deki. Uang? Kok perasaanku jadi nggak enak ya? Balas Sean. Aroma pemerasan kental tercium. Cat Rigen. Hanya pengusaha miskin yang merasakan itu. Balas Deki yang membuat semua sepupunya mengirim stiker mata malas. Ya sudah dulu ya para sepupuku yang jelek, orang ganteng mau mandi dulu. Cat Deki. Lagi-lagi para sepupunya mengirim stiker mata malas, sementara Deki jadi tertawa keras. Ada apa bang? Kok kayaknya senang sekali? Tanya Alisa. Siap-siap sebentar lagi matamu akan dimanjakan oleh deretan mobil mewah dan moge di garasi kita? Jawab Deki. Abang mau beli mobil dan moge baru lagi? Buat apa bang? Itu mubazir namanya. Tanya Alisa. Enggak. Buat apa beli mobil baru, tapi ada yang akan memberikan kita hadiah karena kita akan mempunyai anak kembar 3. Jawab Deki. Benarkah? Tidakkah abang berpikir kalau kita bisa buka showroom, kalau semua keluarga Abdullah memberikan hadiah? Tanya Alisa. Bisa jadi. Jawab Deki sembari terkekeh. Kalau begitu aku harus menyuruh pelayan untuk memasak makan besar malam ini. Ucap Alisa. Ya, keluarga Abdullah sangat suka makan makanan yang dibakar. Jadi masak saja ayam bakar atau ikan bakar. Ucap Deki. Ya bang? Jawab Alisa. Ingat, kamu nggak boleh capek yang. Suruh pelayan saja yang kerjakan semuanya. Kamu tinggal tunjuk saja maunya bagaimana. Ucap Deki. Iya. Jawab Alisa. Alisa kemudian turun ke bawah untuk memberitahu pelayan apa yang harus mereka lakukan. Setelah selesai dia kembali naik ke atas untuk membersihkan diri. Pada malam harinya satu persatu keluarga Abdullah berdatangan ke rumah Deki, hanya karena penasaran dengan berita gembira yang akan disampaikan oleh salah satu anggota keluarga Abdullah itu. Hidangan lezat pun sengaja diletakkan di tengah rumah, dengan membentangkan beberapa karpet besar. Jadi sebenarnya apa yang akan abang beritahu pada kami? Awas saja kalau nggak penting-penting amat.
Soalnya keluarga kita rasa-rasanya sedang aman dan tentram. Tanya Sean. Makan saja dulu. Takutnya nafsu makan kalian mendadak hilang saat mendengar kabar yang akan aku sampaikan. Jawab Deki sembari menuangkan nasi ke piring Aliza. Kok bikin gak nafsu makan? Itu namanya berita buruk dong. Tanya Regent penasaran. Iya. Apaan sih bang? Kok bikin kita semua pada penasaran? Timpal Najla. Pokoknya makan saja dulu. Ucap Deki. Kenapa segala buluku jadi berdiri ya? Ucap Sean. Semua sepupu Deki kompak menoleh ke arah Deki. Sementara Deki memperlihatkan seringai menakutkan di wajahnya. Bab ke-365, JDMPS 3, kena rampok. Duh, lirikan mata Bang Deki, mengingatkan aku sama lagu dangdut. Celetuk Regent. Sejak kapan abang suka dangdut? Tanya Arsy. Ini gara-gara OB di kantor, tiap hari nyetel lagu itu di pantry. Tiap lewat sana jadi kupingku jadi terbiasa. Jawab Regent. Emang lagu apa sih? Kok jadi ingat pas lihat lirikan Bang Deki? Maut banget ya? Tanya Sean sembari terkekeh. Lirikan matamu menarik gerobak, oh senyumanmu pahit sekali. Sehingga membuat aku jantungan. Nak, dah, udah gak hafal lagi. Nyanyian Regent malah membuat semua orang jadi terkekeh. Ayo dong bang cepat cerita. Abang sangat mencurigakan dan membuat jantung jadi kram. Ucap Najla. Lebay banget. Ucap Deki. Kaiza tahu? Tanya Arsy. Gak usah dijawab yang. Dia mereka berteka-teki. Mereka sibuk mikir, perut kita yang kenyang. Ucap Deki. Wah, gak bisa dibiarin nih. Nanti gurama bakarnya bisa habis. Ucap Regent yang mulai mengambil bagian. Para tetua yang menyaksikan celotehan para anak dan cucu mereka cuma bisa geleng-geleng kepala. Mereka pun makan malam sembari berbincang hangat. Setelah selesai makan, mereka pun kembali berbincang di ruangan tamu. Jadi apa yang ingin kamu umumkan, sehingga kamu mengumpulkan kami semua di sini? Tanya Reki. Aku ingin memberitahu kalian, kalau saat ini Aliza sedang mengandung anak kembar. Tidak hanya kembar 2, tapi kembar 3. Jawaban Deki membuat Reki dan Anissa spontan menutup mulut dengan rasa tak percaya. Benarkah? Tanya Reki tak percaya. Walahi, makasih opa resepnya. Ucap Deki yang kembali mengungkit soal resep. Resep? Resep apa sih? Tanya Anissa yang membuat jantung Reki empot-empotan. Itu loh, Ma. Abang sempat nanya sama opa, apa resep agar bisa punya anak sekaligus kembar 3? Jawab Deki. Terus opa jawab apa? Tanya Anissa, namun matanya tajam menatap suami. Kata opa, Oma disuruh pakai lingerie tiap malam. Jawaban Deki membuat Reki menepuk dahinya dengan wajah memerah. Sementara para putra-putrinya mengulum senyum saat tahu kekonyolan Reki. Koko, ucap Anissa setengah berbisik. Reki mengacungkan 2 jarinya dengan memasang ekspresi kaku dan memperlihatkan semua giginya. Wah, aku nyesal nggak nanya opa duluan. Tahu gitu aku yang punya anak kembar 3 duluan. Ucap Zaki. Kita jadi tahu kalau abang nyuruh Kak Eza pakai lingerie tiap malam. Timpal Sean. Benar-benar ini para bocah. Bisa-bisanya percaya dengan mitos. Tapi kok bisa ya? Diki punya anak kembar 3? Reki garuk-garuk kepala. Pikirannya sudah tak sejalan lagi dengan hatinya saat melihat fakta. Kudu dicoba nih. Ucap Regent. Timpal Sean. Itu urusan gampang, kalau kalian sudah bayar hutang. Ucap Deki. Hutang? Hutang apa? Tanya Regent.
Kebiasaan. Kalau orang punya hutang, pas ditagih pura-pura gila. Jawab Deki. Serius nanya. Hutang apaan sih, Bang? Tanya Regen. Taruhan kita. Barang siapa di antara kita yang istrinya hamil kembar, maka orang itu akan memberikan 1 unit mobil mewah. Kalau seandainya kembar 3, maka ditambah 1 moge. Ingat nggak Najla? Yang lainnya jangan pura-pura amnesia juga. Tanya Deki. Glek. Semua sepupu Deki kompak meneguk selaiva mereka. Kini mereka baru menyadari kalau mereka saat ini sedang dirampok oleh saudara sepupunya sendiri. Melihat ketegangan di wajah kalian, sepertinya kalian lagi kere. Aku hanya ingin mobil saja kalau begitu. Ucap Deki. Ya aku ingat. Tunggu 3 hari paling lama, mobil abang akan datang ke rumah ini. Ucap Regen. Iya aku juga. Timpal Sean. Kami juga. Ucap sepupu Deki yang lain, yang membuat Deki menyeringai puas. Terima kasih para sepupuku. Sebenarnya aku tidak butuh mobil, tapi hutang kan tetap harus dibayar. Takutnya kalian tertahan di pintu surga. Ucapan Deki membuat para sepupunya kompak memutar bola mata dengan malas. Kalian ini ada-ada aja. Masa anak jadi bahan taruhan? Tanya Rifki. Nggak tahu, Dad. Itu Bang Deki yang ngadi-ngadi. Ucap Regen. Pakai nyalahin. Perasaan kalian yang paling bersemangat. Kan kalian yang duluan nikah dari aku. Ujar Deki. Ya ampun, aku nggak nyangka suamiku sejahil ini. Batin Aliza. Ini berlaku nggak buat anak-anak kita berikutnya? Tanya Sean. Boleh kalau kalian mau. Jawab Deki. Kali ini nggak boleh kalah. Aku harus ikuti resep Opa. Ucap Sean. Iya, aku juga mau gitu. Timpal Regen. Bang Deki jahati. Kenapa nggak ngasih resep itu sama aku? Tanya Zaki. Mana aku tahu. Lagian ya mau sekuat apapun kalian mencoba, kalian harus akui akulah yang paling unggul. Calon anakku berebutan ingin menjadi anakku. Ucapan Deki lagi-lagi ditanggapi putaran bola mata malas oleh semua orang. Ini semua gara-gara Koku. Ucap Anissa setengah berbisik. Mau bagaimana lagi? Memang sudah takdirnya begitu. Cuma aku nggak nyangka kalau mereka ini mengingatkan aku sewaktu masih muda dulu. Ucap Reki sembari terkekeh. Jadi intinya, aku tunggu mobil dari kalian ya. Jangan lupa parkir dengan rapi di depan rumah, biar aku tahu itu mobil dari siapa saja sebelum masuk dalam garasi. Ucapan Deki syarat akan makna, sementara para adik-adiknya itu sudah berwajah masam. Ini kenapa pada cemberut? Ikhlas nggak? Tanya Deki sembari menahan tawa. Ikhlas. Jawab mereka serempak, tapi dengan nada lesu. Kurang greget jawab ikhlasnya. Coba sekali lagi. Ikhlas nggak? Ulang Deki. Ikhlas. Jawab mereka dengan suara keras yang membuat para tetua jadi terkekeh. Sudah kuduga. Pantas saja perasaanku nggak enak. Ternyata kita akan kena rampok malam ini. Ucap Regen. Jadi ini arti dari mimpiku tadi malam? Dikasih orang sendok emas, tapi buntung. Ternyata saldo ATM-ku emang dibuat buntung beneran. Timpal Sean. Untung aja ngasih tahunya pas sudah makan, kalau nggak pasti makanan sudah nyangkut di leher. Ucap Seina. Nggak bisa dibiarkan nih. Anak berikutnya mesti kembar nih. Ucap Zaki. Sudahlah. Kalian nggak akan bisa mengalahkanku. Dari sekian banyak saudara, cuma aku yang nanti punya anak kembar. Kembar 3 laki-laki, kembar 2 anak perempuan. Ucapan Deki membuat Aliza jadi terbelalak. Ampun Den Bang Deki. Dikira aku kucing kali ya? Batin Aliza. Ting tong. Ting tong.
Arsy, tolong buka pintunya, ucap Deki. Aku? Arsy menunjuk ke arah dirinya sendiri. Pasalnya dia heran, kenapa Deki menyuruh